Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Afifi dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan makalah mengenai pengertian kurikulum dan komponen kurikulum pendidikan agama Islam. Dan dalam bagian saya akan menjelaskan komponen metode dan komponen evaluasi. Yang pertama, komponen metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Metode atau strategi pembelajaran menempati fungsi yang penting dalam kurikulum karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa dan guru. Karena itu penyusunan hendaknya berdasarkan analisa tugas yang mengacu pada tujuan kurikulum dan berdasarkan perilaku awal siswa. Dengan menggunakan strategi yang tepat dan akurat, proses pembelajaran dapat memuaskan pendidik dan peserta didik, khususnya pada proses transfer ilmu yang dapat ditangkap para peserta didik. Akan tetapi, penggunaan strategi yang tepat dan akurat sangat ditentukan oleh tingkat kompetensi pendidik. Menurut Subandija, guru perlu memusatkan pada kepribadiannya dalam mengajar, menerapkan metode yang tepat dan memuaskan pada proses dengan produknya, dan memusatkan pada kompetensi dan relevan. Pada intinya, guru harus mengoptimalkan perannya sebagai edukator, motivator, manajer, dan fasilitator. Yang selanjutnya, komponen evaluasi. Komponen evaluasi sangat penting, artinya bagi pelaksanaan kurikulum, hasil evaluasi dapat memberi petunjuk kepada hasil evaluasi dapat memberi petunjuk kepada apakah sasaran yang ingin dituju dapat tercapai atau tidak. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Evaluasi kurikulum sepatutnya dilakukan secara terus-menerus. Untuk itu perlu terlebih dahulu ditetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi dengan menggunakan acuan dan tolak ukur yang jelas pula. Sehubungan dengan rencana pembangunan kurikulum ini, evaluasi dilakukan untuk mencapai dua sasaran utama, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap hasil atau produk kurikulum. Yang kedua, evaluasi terhadap proses kurikulum. Evaluasi hasil bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kurikulum dalam mengantarkan siswa mencapai tujuan. Dalam kata lain, evaluasi ini bertujuan menilai keberhasilan pencapaian tujuan. Untuk dapat melakukan evaluasi secara baik, harus dipegang prinsip dalam melakukan evaluasi. Prinsip-prinsip itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi mengacu kepada tujuan. Yang kedua, evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Dan yang ketiga, evaluasi harus objektif. Kemudian aspek-aspek yang harus dievaluasi sesuai dengan tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, penentuan tujuan utama. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, uji coba dan revisi. Yang keempat, uji lapangan. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, pengawasan mutu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan siswa. Berdasarkan informasi tersebut dapat dibuat keputusan tentang kurikulum itu sendiri.
pembelajaran, tentang bagaimana pembelajarannya, apa saja kesulitan dan upaya bimbingan yang perlu dilakukan oleh pendidik terhadap siswa didiknya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.